Nah, thank you buat Ko Alung. Ya kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ya pagi hari ini ada beberapa pertanyaan ya, saya mau ada 50. Oh, enggak. Ada beberapa aja pertanyaan yang saya mau tanyakan kepada Ko Alung. Ko Alung sudah berapa lama di gereja IFJF Palembang? Dari tahun 2007. Wow, 2007 Bapak Ibu. Berarti udah 18 tahun ya. Wah luar biasa dari dulu di Ramayana ya. Wah luar biasa, kasih tepuk tangan Bapak Ibu, begitu setia ya. Sampai di tempat yang baru ini. Nah pertanyaan yang pertama, seberapa kenal Ko Alung dengan Ama Vivi? Ya, udah 18 tahun pasti udah kenal lah ya. Yang pertama, apa nih makanan kesukaan dari Ama Vivi? Ayo, kalau nggak tahu nanti salah harus beliin makanan lo. Apa kira-kira makanan kesukaan Ama Vivi? Apa kalau? Ikan gurami goreng. Gurami goreng, betul Ama? Betul, wah luar biasa. Nah yang kedua, apa hobi dari Ama Vivi? Doa. Berdoa, betul Ama? Betul. Pertanyaan ketiga, lebih mudah. Apa warna kesukaan dari Ama Vivi? Warna apa? Kira-kira bisa? Putih. Betul? Betul lagi Bapak Ibu. Oke, dari Ko Alung dari 1 sampai 5, kira-kira berapa? Nomor berapa? Nomor 5 paling kenal Ama Vivi ya. 1 sampai 5 nomor berapa kira-kira kenal Ama Vivi? Doa. Bukan, nomor 1 sampai nomor 5 kira-kira kalau nomor 5 pilih berarti kenal banget sama Vivi semuanya. Kira-kira ada 1 sampai 5 di nomor berapa? Di nomor berapa? Kenalnya nomor 3 kah? Berarti lumayan kenalnya seperti itu. Nomor 5 ya? 5. Wah berarti kenal banget Bapak Ibu dengan nama Vivi. Kasih tepuk tangan ya. Ya luar biasa. Ya silakan duduk. Thank you. Ya kasih. Nah Bapak Ibu pagi hari ini sama halnya ya dengan setiap kehidupan kita. Kalau ditanya seberapa kenal kita sama Tuhan? Kita tahu nggak Tuhan itu sukanya apa dari kehidupan kita? Apa sih yang Tuhan nggak suka? Dari kalau 1 sampai 5, nomor berapa kita kenal sama Tuhan? Tema di bulan ini Bapak Ibu yaitu tuning in. Gimana kita selaras, kita benar-benar ngerti isi hati Tuhan Bapak Ibu. Yaitu kesimpulan dari 1 bulan tema kita. Dan pagi hari ini tema yang saya mau sampaikan yaitu the heart of worship. Heart of worship, apa sih artinya? Ialah suatu hati yang menyembah Bapak Ibu. Sama-sama katakan hati yang menyembah. Sama-sama kita belajar apa arti dari heart of worship. Next. Heart of worship itu artinya sebuah hati Bapak Ibu. Sama-sama katakan hati. Sebuah hati yang sepenuhnya melekat. Suatu hati yang melekat untuk berdoa, menyembah Tuhan dengan keikhlasan dan kekaguman yang mendalam Bapak Ibu. Ketika saya berdoa, ini kuat banget Bapak Ibu di hati saya.
Johan, seberapa engkau kenal sama aku? Seberapa engkau tahu isi hatiku? Yang pertama, sama-sama katakan melekat. Orang yang dikatakan ngerti isi hati Tuhan, dia itu pasti melekat. Setuju? Saya kasih suatu gambaran. Kalau sebuah tanaman yang ada akarnya, pasti melekat dengan apa? Tanah, betul? Nah di sini Bapak Ibu, kita nggak tahu kalau apakah tanaman ini melekat ke tanah. Enggak kelihatan Bapak Ibu, tetapi apa? Ketika ada masalah, ketika ada goncangan, di sini akan terbukti apakah melekat akar tadi dengan tanah. Apa yang terjadi ketika ada angin yang besar, pohon ini apa yang terjadi? Kalau enggak melekat dengan tanah akan tumbang. Sama orang yang melekat sama Tuhan. Ketika dia digoncang dengan masalah, dia itu melekat akarnya, dia mencari Tuhan Bapak Ibu, dia itu mencengkram Tuhan. Ketika ada masalah digoncangin, dikecewain orang lain, apakah dia tumbang? Enggak tumbang Bapak Ibu, kenapa? Dia mencengkram, dia melekat sama Tuhan. Pagi hari ini pertanyaannya, apakah kita melekat sama Tuhan? Apakah kita heart of worship, ada penyembahan dalam hati setiap kita? Yang kedua, ada rasa mengagumi Bapak Ibu. Mengagumi itu artinya apa? Ada rasa syukur sama Tuhan. Bapak Ibu ingat cerita yang ketika ada seorang yang wanita berdosa, ingat tahu ceritanya, yang tahu bisa angkat tangan. Wanita berdosa apa yang terjadi? Dia datang sama Tuhan Yesus. Lalu wanita ini, orang ngomong, hei kenapa kamu itu perempuan berdosa? Kok wanita berdosa ini Bapak Ibu? Dia nangis, dia bersihin rambutnya, bersihin kaki Tuhan Yesus pakai rambutnya. Setelah itu dia ada satu parfum yang sangat mahal, lalu dia tuangin Bapak Ibu di kaki Tuhan Yesus. Orang pada ngomong, wih kenapa kok Tuhan Yesus mau kakinya diurapi sama orang berdosa? Nah saya tanya Bapak Ibu, suatu hari nih kalau ada orang yang kita anggap mungkin dia melakukan hal yang jelek, dia bersihin kaki kamu gimana? Kalian bisa terima enggak? Kata mengagumi Bapak Ibu benar-benar kuat banget di hati saya. Lalu Tuhan Yesus kasih perumpamaan. Orang utang, ada dua orang yang berutang berapa? Yang satu 500 dinar, yang satu lagi 50 dinar. Dia enggak bisa bayar. Lalu dia ngomong, oke deh kamu enggak bisa bayar yang 500 dinar sama yang 50 dinar. Enggak bisa bayar, enggak apa-apa. Aku hapusin ya. Jadi utangnya sekarang kosong. Yang benar-benar merasa bersyukur yang mana? Utangnya dihapusin. Yang paling besar atau paling kecil? Yang 500 dinar. Dia dihapusin jadi nol Bapak Ibu. Dia benar-benar rasa syukur. Terima kasih Tuhan. Saya mau tak kasih tahu Bapak Ibu semuanya. Rasul Paulus ngomong kayak gini. Aku tahu banyak orang berdosa. Tapi aku yang paling berdosa. Aku diampuni sama Tuhan. Aku mau kasih tahu Bapak Ibu. Dari semua orang yang berdosa, Johan yang paling berdosa. Johan yang paling berdosa. Tapi Johan juga yang paling banyak diampuni Tuhan. Oleh karena itu, aku mau berbuat kasih. Itu yang disampaikan sama Paulus Bapak Ibu. Pagi hari ini, coba Bapak Ibu bisa merenung. Coba bisa pejamkan mata sebentar Bapak Ibu. Bayangin, Tuhan sudah ampuni setiap dosa-dosa kita. Tuhan sudah ampuni dosa-dosamu.
Tuhan sudah angkat. Apakah kita bersyukur sama Tuhan? Bapak Ibu, heart of worship itu bukan hanya kita nyembah Tuhan, kita angkat tangan Tuhan. Tadi pagi Pastor David ngomong, orang bisa nangis, tapi apa kita nggak tahu, apakah karena dia diputusin orang, atau dia kena masalah, lagi nggak ada duit, bisa nangis orang. Tapi orang yang benar-benar menyembah Tuhan, dia kagum Bapak Ibu, dia tahu Tuhan, aku ini berdosa, aku ini dulu bobrok Tuhan, aku ini dulu nakal, aku ini nggak dianggap Tuhan. Tapi Tuhan ngomong, engkau sudah diampuni. Tuhan sudah angkat setiap kita Bapak Ibu. Amin. Pagi hari ini Tuhan ngomong untuk setiap kita. Untuk kita kembali sama Tuhan. Amin. Untuk kita kembali pada cinta awal-awal kita sama Tuhan. Kenapa? Kenapa kita perlu menyembah Tuhan Bapak Ibu? Next. Yang pertama, kita dipanggil, kita dipanggil untuk menyembah Tuhan Bapak Ibu. Kita dipanggil sebagai seorang penyembah. Sama-sama kita baca. Dalam Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Di sini Bapak Ibu, kita bisa belajar. Tuhan mencari penyembah-penyembahnya. Bisa lihat kanan kiri, katakan Tuhan mencari kamu, katakan. Tuhan cari kamu. Ya, Tuhan nyari Bapak Ibu penyembahnya. Bukankah ini luar biasa? Tuhan angkat kita. Tuhan ampuni Tommy, Tuhan ampuni Brother Rian, saya semuanya. Bukan hanya untuk nggak ngapa-ngapain. Tuhan mau kita nyembah, menjadi penyembahnya Bapak Ibu. Yang kedua, bukan hanya sekedar penyembah tetapi apa? Penyembah yang benar. Yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Kalau kita ngomong penyembah yang benar berarti ada penyembah yang palsu Bapak Ibu. Saya nggak tahu ya, penyembahan yang palsu ini mungkin mau dilihat orang lain, aku sok rohani. Palsu Bapak Ibu. Tadi Brother Donald bilang, Tuhan bukakan topengku gitu. Tuhan jangan lagi ada topeng. Jujur sama Tuhan. Tuhan aku ini lagi patah hati. Tuhan aku disakitin orang. Jujur Bapak Ibu. Tuhan aku nggak kuat. Penyembah yang benar Bapak Ibu. Bukan kita mau tampil, no. Penyembah yang benar itu dari hati. Mungkin hanya pejam mata. Udah ngetes air mata Bapak Ibu. Kenapa? Aku sadar kalau tanpa Tuhan, where I am now. Tanpa Tuhan gimana saya saat ini Bapak Ibu. Berapa banyak yang setuju sama saya? Kalau nggak ada Tuhan, di mana Bapak Ibu? Coba bisa berpikir. Di mana kita saat ini? Ada satu kisah kakak beradik, Kain dan Habel. Ini luar biasa, tadi pagi disampaikan dan benar-benar connect Bapak Ibu. Sama-sama kita baca dalam Kejadian 4-5. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Ya ini lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu semua. Bisa lihat satu kali lagi? Maka apa Bapak Ibu? 1, 2, 3. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Saya mau tanya. Yang pertama, Tuhan terima persembahannya dulu. Tuhan terima dulu persembahannya. Atau Tuhan melihat penyembahnya. Yang mana dulu? Yang mana? Lihat Bapak Ibu. Tuhan mengindahkan Habel.
Yang paling penting di sini Bapak Ibu penyembahnya. Kalau kita mempersembahkan sesuatu sama Tuhan, Tuhan lihat kita Bapak Ibu. Benar-benar enggak dari hatimu yang tulus? Benar enggak? Kamu benar-benar cinta sama aku. Tuhan sadari Bapak Ibu. Oh, tapi Johan suara saya fals gitu ya, enggak seperti Bro Donald, Bro David yang bisa ngomong, yang bisa nyanyi. Saya enggak bisa, saya fals. No. Saya suka Bapak Ibu, saya juga enggak bisa nyanyi. Tapi ketika saya bangun pagi, saya puter lagu Bapak Ibu. Ketika saya sedang ada masalah, saya puter. Tahu lagu ini? Yang saya suka, lagu lama sih. Yang kau hadir di sini. Jangan ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau hadir di sini. Bapak Ibu, ketika saya nyanyi cuman lagu ini, saya putar lagu. Saya nggak bisa nyanyi. Ku yakin Tuhan kau hadir di sini. Wah Bapak Ibu, saya cuman rasanya pelan, saya nangis Bapak Ibu. Ketika saya doa, Tuhan dengar. Tuhan hadir Bapak Ibu. Amin. Enggak peduli kita, harus les vokal, harus seperti ada standar, enggak. Tuhan tuh nyari penyembahnya, yang benar-benar nyembah Tuhan itu apa adanya Bapak Ibu. Tuhan mengindahkan Habel dulu, yang kedua baru Tuhan terima persembahannya. Jangan kita pikir, aku udah berkorban, aku udah doa pagi, aku udah puasa. Dari Senin sampai ke Minggu puasa. Kita ngerasa kita udah kasih persembahan. Tapi Tuhan ngomong apa sama Kain? Kalau teman-teman jadi posisi Kain gimana? Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diterima Tuhan. Gimana Bapak Ibu? Ketika kalian udah ngelayanin Tuhan, kalian udah nyembah Tuhan, kalian udah main musik, WL, kalian udah singer, udah nari, udah khotbah. Tapi Tuhan ngomong, aku nggak terima. Gimana Bapak Ibu perasaannya? Kecewa nggak? Tapi pagi hari ini Tuhan mau untuk kita kembali sama Tuhan dengan hati yang melekat, hati yang tulus, yang mengagumi Tuhan. Amin. Ada seorang yang bernama John Ortberg. Dia berkata seperti ini, saya perlu menyembah, by the way ini dia adalah seorang penulis yang terkenal, luar biasa Bapak Ibu dipakai Tuhan. Dia ngomong, saya perlu menyembah karena tanpanya saya apa? Bisa lupa bahwa saya disertai Allah yang maha besar dan terus hidup dalam ketakutan. Kalau aku nggak nyembah Tuhan, aku ngerasa takut seringkali. Aku lupa bahwa aku tuh punya Tuhan yang maha besar Bapak Ibu. Kadang-kadang mungkin kita ada masalah dalam pekerjaan, dalam kita punya pegawai, kita punya sales, kita punya anak, kita punya pelayanan. Kadang kita ada masalah Bapak Ibu. Tapi apa? Gak pernah lupa. Kita punya Tuhan yang maha besar. Amin. Yang kedua, tanpa menyembah Tuhan, saya bisa melupakan panggilannya dan mulai hidup dalam nafsu mementingkan diri sendiri. Saya suka pikirin diri saya, pokoknya diri saya bukan kamu. No. Ketika kita nyembah Tuhan, Tuhan sadar ada isi hati Tuhan. Aku mau kamu lakuin ini. Aku mau kamu berbagi sama orang. Ini isi hati Tuhan Bapak Ibu. Yang ketiga, tanpa menyembah Tuhan, saya kehilangan rasa takjub dan syukur kepada Dia. Banyak orang gak bersyukur. Kenapa masalah? Kenapa aku seperti ini? Kenapa aku gak cukup? Kenapa aku kayak gini? Setiap kita punya pergumulan masing-masing Bapak Ibu. Saya juga gak bisa cerita. Saya juga ada pergumulan Bapak Ibu. Tetapi apa? Ketika saya nyembah Tuhan, ketika saya datang sama Tuhan, waktu the best moment ya, bagi saya itu di pagi hari Bapak Ibu. Sebelum doa jam 5 pagi di sini, saya bangun pagi jam 4. Itu waktu the best Bapak Ibu. Istri saya tidur, anak saya tidur, saya nyembah Tuhan. Sendirian Bapak Ibu. Bukannya penyembahan itu tuh mau dilihat orang enggak. Tapi gimana hatimu sama Tuhan? Melekat enggak?
Kamu kagum gak sih sama apa yang Tuhan lakuin? Tadi pagi juga Pastor David sampein. Kapan waktu kalian sama Tuhan? Pagi kah, siang kah, malam kah? Harus ada Bapak Ibu. Kita nggak bisa ngomong, aku cukup hanya 1 minggu sekali. Enggak, butuh lebih lagi. Amin. Yang kedua, dengan cepat. Yang pertama, kenapa kita nyembah Tuhan? Karena kita dipanggil sebagai penyembah. Yang kedua, poin saya. Tuhan memimpin setiap kita. Amin. God leads us. Kita butuh pimpinan Tuhan. Oleh karena itu kita menyembah. Sama-sama katakan, God leads us. Tuhan memimpin kita Bapak Ibu. Yang pertama memimpin apa? Yaitu kepada kehendak Tuhan. Bapak Ibu tahu ini di mana Tuhan Yesus? Di Taman Getsemani. Sama-sama yuk kita bisa lihat videonya sebentar. Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Lalu ia berdoa, Ya Bapa, jika kau mau ambil cawan ini dariku, tapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. ada malaikat dari surga memberikan kekuatan pada Yesus. Karena begitu berat beban yang ditanggungnya, sehingga peluhnya menetes bagaikan titik-titik darah. Bapak Ibu tahukah kenapa bisa keluar keringat seperti darah? Tahu nggak Bapak Ibu? Dikatakan dia sedang ada beban yang begitu berat Bapak Ibu. Menurut Dr. Frederick Zugibe, dia dari Rockland, New York. Dia ngomong seperti ini. Kondisi yang dialami Tuhan Yesus, orang itu sampai gimana sih ketika dia keluar keringatnya itu sampai keluar darah. Kenapa? Kok bisa? Dikatakan seperti ini. Sekitar kelenjar keringat ada banyak pembuluh darah yang berbentuk seperti jaring. Di bawah tekanan yang besar, ketakutan yang besar, pembuluh tersebut menyusut Bapak Ibu menjadi kecil. Pembuluh darah kita seperti tiup ya, seperti selang. Itu tiba-tiba menjadi kecil. Kemudian saat gelisah berlalu, lalu pembuluh darah ini mengembang sampai pecah Bapak Ibu. Nah ketika pecah inilah darah itu masuk ke kelenjar keringat dan terdorong ke permukaan kulit. Bapak Ibu bisa ngerasa enggak? Saya enggak tahu ketika saya nonton ini, saya tuh mulai posisiin diri saya. Gimana sih Tuhan Yesus ya? Kok bisa ngerasa ketakutan Bapak Ibu? Dia ngomong, Tuhan kalau bisa Tuhan lalukan Tuhan cawan ini. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan kalau bisa Tuhan jangan aku mati disalib. Tuhan ngomong. Kalau bisa Tuhan aku enggak disalib. Kenapa ketakutan Bapak Ibu? Tadi pagi, Pastor David ngomong tangan kita aja kalau misalnya dipotong ya gimana rasanya. Gimana nih bayangin ya, sebuah paku nusuk di sini kita. Ada yang mau coba? Ada yang mau ngerasain gimana rasanya? Itu baru paku Bapak Ibu, belum lagi dicambuk. Bisa ngerasain Bapak Ibu gimana tekanannya. Tuhan ngomong, Tuhan kalau bisa Tuhan jangan Tuhan diludahi Bapak Ibu. Enggak bisa. Tapi Tuhan ngomong sama seperti ini. Tuhan, aku tahu aku enggak sanggup Tuhan. Tapi biarlah Tuhan bukan kehendakku yang terjadi Tuhan. Melainkan kehendak Tuhan yang terjadi. Saya enggak tahu apa yang Bapak Ibu hadapi
pagi hari ini. Mungkin kau sedang merasa, Tuhan aku sedang ada tekanan Tuhan dari keluarga. Tuhan aku gak mampu Tuhan, Tuhan aku gak bisa Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu, maukah Bapak Ibu berkata, Tuhan bukan kehendakku Tuhan, tapi adalah kehendak-Mu yang terjadi. Tahun lalu, saya ini gak tahu Bapak Ibu hal-hal yang seperti ini. Jadi ada yang namanya itu saya harus di perusahaan saya tuh harus namanya kalau penting untuk memprotek nama ya atau hak merek, haki ya. Biar enggak dicontohin orang seperti itu. Tahu udah berapa lama? Udah 9 tahun. Jadi ketika saya mau coba untuk apply, dikatakan apa? Enggak bisa. Nama kamu punya udah diambil orang lain. Padahal beda Bapak Ibu. Sama-sama di depannya aja namanya. Sama di depannya sama, tetapi belakangnya beda. Enggak bisa dia bilang. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ada namanya perusahaannya, misalnya Joy apa gitu ya. Nah kalian buat lagi misalnya Joy Semesta Alam. Enggak bisa Bapak Ibu. Yang ada nama depan Joy enggak boleh. Pasti ditolak. Jadi apa? Saya disaranin sama agent, kamu harus ganti nama. Hah? 9 tahun usaha yang saya sudah jalanin, saya harus ganti nama. Berarti ulang lagi dong dari nol. Saya berdoa Bapak Ibu, kamu mulailah coba dong buat opsi, beberapa opsi gitu kan. Saya buatlah opsi, tapi hati ini rasanya Bapak Ibu nggak bisa. Karena apa? Ya dari nol Bapak Ibu usaha ini, nggak bisa saya lepasin begitu aja. Saya berdoa, saya tanya lagi gimana. Oh dia itu 6 bulan lagi bakal hangus. Tapi nggak tahu ya perusahaannya itu udah 15 tahun. Wow lebih lama, nggak mungkin dia nggak perpanjang ya kan Bapak Ibu. Jadi saya berdoa, saya serahin lah sama Tuhan. Pokoknya Tuhan yang bangun kok usaha ini, saya serahin kalau ganti nama ya udahlah. Tapi gimana di luar kota, ada punya kita masa ganti nama gitu kan Bapak Ibu. Singkat cerita, tiba-tiba 6 bulan udah jalan. Saya lihat lagi, oh masih terdaftar Bapak Ibu. Wah kamu pikirin nama yang baru deh. Biar kita langsung ambil gitu kan. Tahu Bapak Ibu, saya tunggu, saya doa, saya serahin sama Tuhan. Nah next slide. Terdaftar Bapak Ibu di Haki. Ya beri kemuliaan bagi nama Tuhan Bapak Ibu. Ya. Yang kedua yaitu ketika saya nggak tahu Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu pagi hari ini engkau ngerasa, Tuhan, kalau memang rencana Tuhan, apapun itu Bapak Ibu, bisa nggak kita ngomong, Tuhan biar kehendak Tuhan yang jadi. Kalau memang Tuhan sampai akhirnya Tuhan seperti ini, Tuhan aku percaya, Tuhan pasti kasih yang terbaik buat anak-anaknya, amin. Yang kedua, ketika kita nyembah Tuhan Bapak Ibu, itu menuntun kepada iman yang teguh. Kita tahu siapa dia? Dia adalah gembala domba yang gak dianggap sama orang. Suatu hari ada Algojo datang. Dia mau habisin semua bangsa Israel. Tetapi anak yang gak dianggap Bapak Ibu, anak kecil. Dia gak takut sama raksasa ini. Next slide. Dia berkata, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan siapa? Nama Tuhan Bapak Ibu. Dengan nama Tuhan. Kamu itu besar masalah. Wah seperti Algojo, aku gak bisa. Aku gak ada modal. Oh aku gak ada kekuatan. Oh aku gak ada skill. Oh aku gak ada ini. Oh gak ada ini Bapak Ibu. Tapi apa? Aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Lanjut, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan akan mengalahkan engkau dan menggal kepalamu dari tubuhmu. Ketika dia ada masalah Bapak Ibu, dia enggak ciut. Ketika Bapak Ibu dan saya sama seperti pohon ini, ketika kita tertanam, tertancap Bapak Ibu
dengan tanah, dengan Tuhan. Ketika ada masalah, ketika mungkin orang mengintimidasi engkau, wah kamu itu kecil, wah kamu itu belum ada apa-apa sih pengalaman kamu, usaha kamu baru sedikit. Berapa sih modal kamu? Wah kamu gak ada apa-apanya. Mau gak Bapak Ibu ngomong seperti Daud? Aku masih punya Tuhan yang besar, amin. Ketika kita punya hubungan sama Tuhan, kita itu Bapak Ibu ada iman Bapak Ibu. Sama-sama katakan ada iman. Enggak yang ketika ada masalah, kita mulai berlari Bapak Ibu. Kita mulai, oke mundurlah, oke kalau bukan rencana Tuhan ambillah nama ini. Aku lari, enggak. Orang yang punya hubungan sama Tuhan, dia terus maju, berdoa lagi, maju lagi Bapak Ibu. Amin. Pagi hari ini jangan menyerah. Sama-sama katakan kanan kiri, jangan menyerah. Ya, jangan menyerah Bapak Ibu. Masih punya iman. Kita masih punya Tuhan yang besar. Amin. Nah, yang ketiga, ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan mimpin kita kemana? Menuntun kita untuk bertobat Bapak Ibu. Suatu hari ketika Daud, dia ngelakuin kesalahan. Dia berbuat zina. Dia ditegur sama Nabi Nathan. Di situ dia terima Bapak Ibu tegurannya. Lalu dia bertobat. Ketika kita punya hubungan sama Tuhan, Daud mulai nyembah Tuhan lagi. Mulai datang sama Tuhan. Tuhan aku tahu aku salah Tuhan. Tuhan ampuni aku Tuhan. Tahu Bapak Ibu. Tuhan pakai dia berkali-kali lipat secara luar biasa Bapak Ibu. Pagi hari ini. Ketika kita mulai menyembah Tuhan. Saya percaya apapun dosa kita. Itu membuat kita jijik sama dosa kita. Amin. Karena apa? Kita sudah melekat sama Tuhan. Tuhan kita kudus. Amin. Yang selanjutnya. Tuhan memimpin kita kepada kasih dan pengampunan. Sama-sama kita baca. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini susah Bapak Ibu. Ketika orang buat jahat sama Bapak Ibu, bisa nggak berbuat kebaikan? Bisa? Bisa? Nggak ada yang jawab, susah ya. Tapi percayalah Bapak Ibu, itu memang susah. Tetapi ketika kita masuk sama Tuhan, Tuhan, susah Tuhan. Susah untuk aku ampunin Tuhan. Ini adalah cerita yang mana Yusuf, dia dijual, dia mau dibunuh, dia mau dimasukin ke sumur. Suatu hari dia dibuang di Mesir. Akhirnya dia jadi apa? Jadi penguasa di Mesir. Nah, saudara-saudaranya yang ngejual dia datang. Aku mau beli gendum sama kamu. Gimana Bapak Ibu? Gimana jika itu di posisi kalian? Saudara-saudaramu udah jual, udah mau bunuh kamu. Sekarang dia mau beli sesuatu. Kamu itu raja. Apa yang kamu lakukan? Langsung saseha. Langsung bunuh saudara-saudaranya. Langsung kasih pelajaran. Langsung balas dendam. Apa yang Bapak Ibu lakuin? Yang dilakuin sama Yusuf. Dia sampai nangis. Sudah katanya. Kamu tahu enggak? Yang kamu jual, yang kamu mau bunuh, itu aku Yusuf. Tapi hari ini, aku enggak memperhitungkan semuanya sama kalian. Terkejut Bapak Ibu. Semuanya udah ketakutan. Pasti kami mati. Tapi hari ini aku ngampuni kalian. Terus dipeluk Bapak Ibu. Saudara-saudara yang dipeluk. Kenapa? Hati yang melekat sama Tuhan. Tuhan mampuin. Next slide. Bapak Ibu pernah dengar Redo? Siapa yang pernah tahu? Dia adalah worship leader dari salah satu gereja. Saya ketika baca
saya ketemu artikel ini Bapak Ibu. Suatu hari, mama papanya pisah. Terus mamanya menikah lagi dengan seorang polisi di Ambon. Nah, anak ini udah nggak sama mamanya lagi. Beberapa tahun kemudian Bapak Ibu, dia dengar kabar. Dia dengar kabar kalau mamanya, dia lagi bawa motor. Dia dengar kabar kalau mamanya sudah dibunuh orang. Kenapa? Saya nggak tahu. Mama dibunuh sama suaminya yang married sama papa sambungnya Bapak Ibu. Saya nggak tahu. Dia ditusuk 13 kali di leher, 3 kali di badannya. Jadi ada 16 tusukan Bapak Ibu. Ketika dia bawa motor, dia cuman nangis, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia worship leader, ketika dia nyembah Tuhan. Ini Bapak Ibu yang saya mau sampein sama Bapak Ibu. Kadang-kala kita susah untuk ngampunin orang. Orang yang udah ngecewain kita, udah sakitin kita, susah Bapak Ibu, nggak bisa kita ngampunin orang. Tetapi ketika kita ketemu Tuhan, ketika kita cari Tuhan, akar-akar sari-sari itu Bapak Ibu, itu masuk dalam kehidupan kita. Tuhan ngomong sama dia seperti ini. Kasih tahu dia, kalau kamu nggak ngampuni dosamu, aku juga nggak akan ngampuni dosamu Bapak Ibu. Itu di dalam Matius 6:14 ya. Jika kalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga juga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu nggak ngampuni orang, Bapamu tidak akan mengampuni kesalahanmu. Firman Tuhan ini masuk dalam hatinya. Lalu dia pelayanan di Ambon, di kota tempat mamanya. Terus dia digerakin Tuhan, tahu kemana? Kamu sekarang ke penjara, ke tempat papa sambungmu. Dia ke sana, dia ketemu sama papanya, dia ngomong, Pak, saya adalah anak yang mana mamanya kamu bunuh. Wah bapak ini, papa sambungnya langsung marah, langsung maki-maki dia. Kamu tahu gak mama kamu ini seperti ini, mama kamu ini buat seperti ini sama saya, kayak gini. Wah ngoceh Bapak Ibu, malah marah. Papanya malah marah sama dia. Lalu Redo ngomong, sudah stop. Aku kesini, aku mau ngampuni kamu. Tiba-tiba terdiam papanya. Roh Kudus ngomong yang kedua sama dia. Peluk papamu. Tuhan, aku tuh udah minta ampun Tuhan. Masa Tuhan suruh aku peluk Tuhan orang yang sudah bunuh mama saya. Dia berdiri, akhirnya dia tergerak Bapak Ibu, dia langsung peluk papanya. Dia peluk, dia nangis, papanya nangis Bapak Ibu. Di situ Tuhan turun. Beberapa tahun kemudian dia dengar kabar papanya dibaptis, terima Tuhan Yesus. Papanya kenal Tuhan Yesus dan papanya sekarang menjadi penginjil di Ambon Bapak Ibu. Kadang-kala mungkin orang membuat sesuatu yang jahat itu di luar kontrol kita. Tapi percayalah ketika kita mulai ngampunin Bapak Ibu, itu tuh kebaikan buat kita, amin. Tuhan akan memampukan setiap kita, amin. Next. Penyembahan yang sungguh-sungguh membawa kita kepada kehidupan yang penuh dengan kemenangan dan kemuliaan. Sekarang gimana? Ada 2 kunci Bapak Ibu, saya undang pemain musik bisa maju. Ada 2 hal, gimana kita bisa benar-benar nyembah Tuhan melekat Bapak Ibu. Sama-sama katakan melekat. 2 hal Bapak Ibu, saya percaya ketika Bapak Ibu dan saya, kita terus melakukan 2 hal ini saya percaya. Tuhan akan memampukan setiap kita. Tuhan akan memberikan kemenangan dan kemuliaan. Yang pertama, next. Terus miliki waktu yang berkualitas dengan Tuhan. Sama-sama katakan berkualitas. Apa sih arti berkualitas? Next slide. Nah, lihat nih Bapak Ibu. Kalau ngomong ya, kamu gimana hubungan sama keluarga, papa mama? Oh baik, kami suka pergi keluar. Oh kami suka nonton bareng. Oh kami suka makan bareng. Bagus. Tapi saya mau tanya,
Ada kualitas enggak keluarga ini? Ada kualitas? Ada hubungan? Mereka kenal satu dengan yang lain? Enggak ada Bapak Ibu. Mereka sibuk dengan urusannya sendiri. Yang satu kayak gini, yang satu kayak gini. Enggak Bapak Ibu. Gimana hubungan kita sama Tuhan? Kita mau Tuhan, aku benar-benar Tuhan dengar suara Tuhan. Aku mau Tuhan selaras Tuhan. Bapak Ibu punya waktu kualitas enggak sama Tuhan pagi hari ini? Punya waktu berdua enggak sama Tuhan pagi hari ini? Waktu yang berkualitas tuh enggak diganggu sama yang lain. Ketika bangun pagi, coba cross check. Ketika Bapak Ibu bangun pagi, apa yang Bapak Ibu lakukan? Apa yang Bapak Ibu lihat? Alkitab dulu kah? Tuhan dulu kah? Atau handphone dulu? Termasuk saya Bapak Ibu. Sama-sama kita cross check pagi hari ini, amin. Saya percaya ketika hati kita mulai melekat sama Tuhan, Tuhan curahkan apinya pagi hari ini kepada setiap kita, amin. Berapa yang percaya, yang mau Tuhan curahkan apinya, bisa angkat tangan? Ya amin Bapak Ibu. Pagi hari ini Bapak Ibu, Tuhan mau kita enggak hanya doa pagi, kita doa pagi tapi pikiran kita kemana-mana, hati kita ke tempat yang lain. Tuhan mau apa? Hati Bapak Ibu yang berkualitas. Waktu yang benar-benar engkau datang sama Tuhan Bapak Ibu. Ketika kami sering ngumpul di depan, tiba-tiba Ama ngomong, aku mau masuk ke dalam. Tahu Bapak Ibu apa artinya? I wanna pray. Aku mau doa. Enggak bisa. Yuk sekarang waktunya doa. Kita doa bareng-bareng yuk. Ama enggak gitu. Ama apa? Aku mau masuk ke dalam, aku doa sama Tuhan. Cuman Ama Vivi sama Tuhan Bapak Ibu. Oleh karena itu, Tuhan bawa dia begitu jauh. Pagi hari ini Bapak Ibu, ada enggak waktu-waktu yang berkualitas Bapak Ibu dan Tuhan? Bukan soal sama suami, oh kita bangun hubungan mesbah doa, no. Waktu kamu pribadi sama Tuhan. Gimana kalau hari ini Tuhan panggil kita? Kita udah siap belum? Punya hubungan Bapak Ibu. Kita akan selamanya di sorga. Di sorga gak ada yang kita dengerin orang, gak. Di sorga kita nyembah Tuhan Bapak Ibu. Wah muji Tuhan, nyembah Tuhan. Gak usah ngomong di sorga Bapak Ibu. Be real. Di sini dulu Bapak Ibu, sama-sama gimana kita, hati kita sama Tuhan. Waktu yang berkualitas itu punya value, ada nilainya. Aku mau, gak ada yang main handphone ketika kita dinner bareng. Percuma makan bareng kalau sibuk sana sini. Percuma doa kalau kita masih main handphone. Percuma nyanyi tapi pikiran kita kemana-mana Bapak Ibu, itu gak ada value-nya. Termasuk saya. Percuma saya bisa nyampaikan firman Tuhan. Percuma pelayan-pelayan Tuhan bisa melayani Tuhan. Kalau gak punya waktu yang berkualitas sama Tuhan Bapak Ibu. Yang kedua, sama-sama kita baca. Yang kedua yaitu terus berjalan bersama Tuhan. Next. Sama-sama kita baca. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, dia adalah Tuhan. Dia sendiri aja berdoa Bapak Ibu. Dia cari waktu yang khusus. Enggak ditemenin sama murid-murid. Kamu tunggu di sini Yakobus. Kamu tunggu di sini Petrus. Aku mau ke atas berdoa sama Tuhan. Pagi hari ini, apakah Bapak Ibu masih berjalan sama Tuhan? Kalau berjalan Bapak Ibu artinya sama-sama gandengan tangan. Ketika engkau sedang ada suatu pertanyaan, mungkin dalam hidupmu, Tuhan, gimana Tuhan dengan bisnis ini Tuhan? Aku harus ambil enggak Tuhan? Tanya Bapak Ibu, ada diskusi, kenapa?
Aku nggak jalan sendirian, aku jalan sama Tuhan. Tuhan, kira-kira cowok ini Tuhan, bener nggak dari Tuhan? Tuhan, cewek ini Tuhan, bener nggak dari Tuhan? Tuhan, ini hidupku Tuhan. Ketika kita berjalan sama Tuhan Bapak Ibu, kita nggak berjalan sendirian, amin. Kita berjalan sama Tuhan. Suatu hari saya berdoa, Tuhan, 3 tahun yang lalu Bapak Ibu, saya dapat suatu tempat untuk usaha di daerah sini, di daerah Abdul Rozak. Ketika saya tanya, saya berdoa, saya juga minta orang tua, saya minta Ama Vivi berdoa, Pastor Robert. Lalu tahu apa jawabannya? Jangan ambil tempat itu. Tapi Bapak Ibu, secara manusia, orang ini oper kontrak. Dia kasih CCTV, dia kasih Tedmond, dia kasih kaca, semuanya Bapak Ibu, semuanya top chair. Ketika Tuhan ngomong jangan ambil, wah hati saya Bapak Ibu galau. Tapi Bapak Ibu, saya tahu saya berjalan bukan dengan Johan sendiri, tapi dengan Tuhan Bapak Ibu. Tahu, saya tolak Bapak Ibu. Kalau secara manusia, ambil nggak? Let's go, gas Bapak Ibu. Bener, udah dapat semuanya, gas. Menjelang beberapa minggu, ada pendoa ngomong sama saya, Johan, kamu ambil gak tempat itu? Enggak. Tahu gak kenapa? Malam-malam aku ngelihat ular di tempat gedung kamu itu, kamu kayak dililitin ular Bapak Ibu. Bapak Ibu, Tuhan tuh gak pernah salah ketika kita mau dengar. Minggu lalu masih ingat Pastor David sampaikan apa? Kalau kita mendengar Tuhan, maka kita menjadi bijak Bapak Ibu. Amin. Saat ini keputusannya tergantung dari kita. Kita bisa mutusin sendiri. Kita bisa ngomong, Tuhan, ini jalanku, ini keputusanku, ini hidupku. Jangan ikut-ikut Tuhan. Bisa Bapak Ibu. Tapi resiko tanggung dewe Bapak Ibu. Ya. Pagi hari ini keputusan di tangan setiap kita. Mau nggak masih berjalan sama Tuhan? Kapan sih Bapak Ibu terakhir nangis sama Tuhan? Kapan Bapak Ibu? Terakhir kali engkau doa, engkau sujud, engkau nangis sama Tuhan. Kapan itu? Saya mau kasih satu video terakhir yang saya mau kasih lihat Bapak Ibu, bisa ditampilin. Jadi anak ini, anak nomor 1, dia itu selalu disuruh tidur sendirian Bapak Ibu. Sekarang apa yang terjadi? Karena mamanya suka yang jagain adiknya. Sekarang digeser nih Bapak Ibu, dia kangen sama mamanya. Adiknya digeser. Biar apa? Biar bisa dipelukkan mamanya. Mimpi-mimpi serta harapanmu. Dia kangen untuk dipeluk sama mamanya. Mari Bapak Ibu sama-sama kita pejamkan mata kita pagi hari ini. Kapan Bapak Ibu waktu-waktu itu hanya engkau sama Tuhan? Apa engkau masih rindu sama Tuhan? Waktu-waktu engkau yang selalu tanya Tuhan. Waktu-waktu yang engkau sedikit-sedikit Tuhan. Kapan waktu-waktu itu engkau hanya berdua sama Tuhan?